Yesus Kristus, dan tak lupa saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, semenjak Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia ini, murid-murid pernah bertanya kepadanya tentang alamat kesudahan alam ini dan apa yang menjadi tanda untuk kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan Tuhan mengungkapkan itu tentang apa-apa yang akan terjadi pada akhir zaman, di mana akan datang Kristus palsu, akan terjadi peperangan, bahkan banyak hal. Bukan cuma Kristus palsu, nabi palsu yang akan mengadakan banyak mujizat untuk mempengaruhi setiap orang yang percaya, kalau boleh orang-orang pilihan Allah. Dan itu juga yang diungkapkan oleh Rasul Paulus tentang mendahului kedatangan Tuhan. Dan kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Untuk itu kita akan baca dulu firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-15. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sebab itu, hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu berdiri tetap, serta memegang segala pengajaran yang sudah diajarkan kepadamu, baik dengan perkataan, baik dengan surat kami. Terima kasih, puji Tuhan, silakan. Kalau kita perhatikan perikop di dalam ayat ini, yaitu dari hal kedatangan Kristus dan perihal yang berlaku mendahuluinya. Sebelum kedatangan Tuhan ada hal-hal, ada perkara-perkara yang akan terjadi. Seperti yang dikatakan langsung oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-24. Kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang ketiga, Matius 24 ayat yang ketiga. Tatkala ia duduk di atas bukit Zaitun, maka murid-murid itu datang kepadanya ketika sama sendiri, serta berkata, nyatakanlah kiranya kepada kami. Nyatakanlah kiranya kepada kami. Masa manakah perkara ini berlaku kelak? Masa manakah perkara ini berlaku kelak? Dan apakah alamat kedatanganmu dan kesudahan alam ini? Apakah alamat kedatanganmu dan kesudahan alam ini? Lalu Tuhan bertutur mulai dari ayat yang keempat. Ada Kristus palsu, ada peperangan. Jadi kita perhatikan di sana bagaimana hal-hal yang akan terjadi, dan itu sementara terjadi di akhir zaman ini. Sekali lagi kita harus perhatikan itu, dan apa juga yang ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika ini. Ayat pertama dalam 2 Tesalonika 2, adapun akan hal kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan akan hal kita akan berhimpun bersama-sama dengan Dia, kami mintalah kamu, hai saudara-saudaraku, jangan lekas pikiranmu bingung dan gentar, baik tentang karunia roh, baik tentang perkataan atau tentang surat yang dikatakan datang daripada kami, seolah-olah hari Tuhan sudah tiba. Jadi kita perhatikan bagaimana Paulus mengingatkan supaya jemaat yang ada di Tesalonika untuk tidak bingung dengan hal itu. Karena memang Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 24, akan ada Kristus palsu, akan ada nabi palsu yang mengadakan banyak mujizat. Jadi mujizat-mujizat yang dilakukan untuk mempengaruhi. Jadi kita lihat tujuannya untuk membinasakan, kalau boleh, orang yang terpilih. Matius 24 ayat 24.
Karena beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan terbit, Beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan terbit, serta mengadakan pekerjaan yang ganjil sekali, serta mengadakan pekerjaan yang ganjil sekali, dan perbuatan yang heran, perbuatan yang heran, supaya menyesatkan. untuk atau tujuannya untuk menyesatkan. Kalau boleh orang yang terpilih itu juga. Jikalau boleh orang yang terpilih, bayangkan orang yang terpilih yang sudah mengetahui firman Tuhan bisa tersesat dengan mujizat-mujizat palsu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, dengan fenomena yang pernah terjadi di Meko itu sudah terjadi lebih dulu di Manado. Dan saya ingat persis karena pada waktu itu saya masih sekolah Alkitab dan guru kami almarhum bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab lewat karunia. Sehingga ayat ini tidak pernah saya lupakan karena saya yang dengar langsung sendiri dengan beberapa teman kami. Di mana dikatakan, hai hambaku, perhatikan firmanku di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 10 mulai. Coba kita baca ayatnya. 2 Tesalonika 2 ayat Ayat 10. Dan dengan segala semudaya kejahatan bagi orang yang akan binasa, sebab mereka itu tiada menaruh kasih akan yang benar, sebab mereka itu tiada menaruh kasih akan yang benar. supaya mereka itu selamat. Bagaimana mau selamat? Maka itulah sebabnya didatangkan Allah ke atasnya suatu kuasa yang menyesatkan. Didatangkan Allah yang mendatangkan kuasa, tapi kuasa yang menyesatkan, Supaya mereka itu percaya akan yang supaya mereka percaya akan yang dusta. Kenapa demikian? Karena mereka tidak berdiri pada kebenaran firman Tuhan. Akhirnya Tuhan datangkan kuasa, tapi kuasa yang menyesatkan, supaya mereka percaya akan yang dusta. Karena kita perhatikan, untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, untuk diselamatkan bukan hanya sekedar menyeru nama Tuhan, bukan karena berbuat mujizat, bukan karena mengajar dengan nama Tuhan, bukan membuangkan setan dengan nama Tuhan, tetapi melakukan kehendak Bapa di sorga. Tuhan Yesus sudah ingatkan itu, Matius 7 ayat 21. Bukan semua orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Kita harus perhatikan itu. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan pada waktu itu ayat 22, orang-orang akan datang kepada Tuhan. Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar? Bukankah dengan nama Tuhan kami membuangkan setan? Bukankah dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak mujizat? Tapi Tuhan berkata dengan nyata, aku tidak kenal kamu. Undurlah kamu yang mengerjakan jahat. Sudah Tuhan tidak kenal. Tuhan bilang jahat lagi. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi biar dia mengadakan banyak mujizat, membuangkan setan dengan nama Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa, salah satu kehendak Allah yang ditolak oleh orang Farisi dan Fakih, yaitu mereka tidak mau memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tapi saya percaya semua kita di sini, kecuali yang belum cukup umur, sudah memberi atau melakukan kehendak Allah. Karena kalau tidak lakukan sama dengan menolak kehendak Allah. Lukas 7 ayat yang ke-30. Tetapi orang Farisi dan Fakih menolakkan kehendak Allah. Orang Farisi dan Fakih, guru besar, menolak kehendak Allah atas dirinya Di sendiri. dalam hal mereka itu tiada dibaptiskan oleh Yahya. Di dalam hal mereka tidak dibaptiskan oleh Yahya. Jadi baptisan air adalah kehendak Bapa, kehendak Allah. Tidak melakukan sama dengan menolak. Jadi orang-orang yang menolak, meskipun dia ada kuasa sekali lagi membuangkan setan, mengajar dengan nama Tuhan, Tuhan akan katakan, aku tidak kenal kamu. Undurlah kamu yang mengerjakan jahat. Sudah Tuhan tidak kenal, Tuhan katakan lagi jahat. Padahal mengajar dengan nama Tuhan, membuangkan setan dengan nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat, bukan sedikit mujizat dengan nama Tuhan.
Tapi kenapa Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, undurlah kamu yang mengerjakan jahat. Itulah yang selalu saya katakan, kejahatan di hadapan Tuhan. Bukan hanya pembunuh, perampok, dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, kita adalah jahat di pemandangan Tuhan. Tuhan datangkan kuasa kepada mereka yang tidak melakukan kehendak Allah, supaya mereka percaya akan yang dusta. Kami tidak melakukan ini, ada mujizat. Dan kita perhatikan, ini juga yang dimaksud oleh Rasul Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada pada zamannya, yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Di mana kita perhatikan, bukan hanya ada Kristus palsu, bukan hanya ada nabi palsu, tetapi ada juga guru palsu. 2 Petrus 2 ayat 1. Yang pertama, tetapi dahulu ada juga beberapa nabi palsu di antara kaum itu. Demikian pula di antara kamu. Demikian juga di antara kamu. Akan ada kelak beberapa guru palsu. Ada guru palsu. Yang akan membawa pengajaran sesat dengan sulit. Mengadakan atau membawakan pengajaran dengan sesat dan sulit. Yang membinasakan orang. Yang membinasakan orang, bukan menyelamatkan. Maka mereka itu menyangkali Tuhan yang telah menebus mereka itu, serta mendatangkan ke atas dirinya kebinasaan dengan segera. Jadi ada guru palsu yang akan mendatangkan kebinasaan dengan segeranya. Dan kita lihat dalam ayat selanjutnya bagaimana Petrus mengatakan, jikalau begitu sudah nyata bahwa Tuhan tahu melepaskan orang yang beribadat dari dalam pencobaan. Tuhan tahu melepaskan Bapak, Ibu, saya dan saudara kalau kita masuk ke dalam pencobaan. Tapi Tuhan tahu juga mengawali orang-orang yang tiada benar sehingga sampai dihukumkannya mereka itu. 2 Petrus 2 ayat yang ke-9. Jikalau begitu sudah nyata. Jikalau begitu sudah nyata. Bahwa Tuhan tahu melepaskan segala orang yang beribadat dari dalam pencobaan. Tuhan tahu dengan caranya sendiri dia dapat melepaskan kita dari berbagai pencobaan yang datang menimpa kehidupan kita. Dan tahu mengawali orang-orang yang tiada benar. Dan tahu juga mengawali orang-orang yang tiada benar. Sehingga sampai kepada hari hukuman. Sehingga sampai kepada hari hukuman. Supaya disiksakannya mereka itu. Supaya disiksakannya mereka itu. Kalau iblis yang kawal, Tuhan yang boleh ambil. Tuhan yang boleh rampas supaya tidak dibawa kepada kebinasaan. Tetapi kalau Tuhan, bagaimana cara Tuhan mengawali orang-orang yang tiada benar sehingga sampai dihukumkan dan disiksakannya mereka itu? Yaitu Tuhan datangkan kuasa tadi. Kuasa untuk menyesatkan, bukan untuk membawa kepada keselamatan. Kalau kita pikir kenapa demikian? Ini kuncinya karena orang tidak mau takluk, tidak mau tunduk kepada kebenaran Allah. Tidak mau melakukan kehendak Bapa, tidak mau melakukan kehendak Allah. Untuk jelasnya kita baca saja Matius 7 ayat 21. Kuncinya kita harus melakukan kehendak Bapa. Karena kalau tidak, coba kita baca. 21. Bukannya tiap-tiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan semua orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari itu kelak banyaklah orang yang akan berkata kepadaku. Banyak orang, bukan sedikit orang yang akan datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, 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 bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar? bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar atau bernubuat? Bukankah dengan nama Tuhan kami membuangkan setan? Bukankah dengan nama Tuhan kami membuangkan setan? Dan dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak mujizat. Banyak mujizat. Pada ketika itu aku akan berkata kepada mereka itu dengan nyata. Tetapi pada waktu itu Tuhan akan berkata kepada mereka itu dengan nyata. Bahwa tidak pernah aku mengenal kamu. Tidak pernah aku mengenal kamu. Undurlah daripadaku, hai kamu yang mengerjakan jahat. Undurlah
daripadaku hai kamu yang mengerjakan jahat. Sebab itu Paulus dalam Efesus 5 ayat 17, jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita? Hidup kita di dalam dunia ini hanya sementara. Hidup kita hanya menumpang. Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada pada zamannya. Dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-11. Kita hanya sementara, kita hanya menumpang. Ayat 11. Hai kekasihku, aku minta kepadamu seperti kepada orang musafir Orang musafir atau orang perantau. dan orang yang menumpang di dunia ini. Orang yang menumpang artinya sementara di dalam dunia ini. Hendaklah kamu menjauhkan dirimu daripada segala keinginan tabiat duniawi Hendaklah kita menjauhkan diri dari segala keinginan tabiat duniawi yang berperang dengan jiwa. yang berperang dengan jiwa. Kita hanya menumpang. Pada pasal 1 ayatnya yang ke-17 di sana juga dikatakan selama kita menumpang di dalam dunia. Coba ayat 17 pasal 1. 17. Jikalau kamu menyeru dia Bapa yang menghakimkan orang dengan cara berat sebelah menurut seperti perbuatan masing-masing, maka hendaklah kamu melakukan dirimu dengan takut selama kamu menumpang di dunia ini. Selama kita menumpang hanya sementara Bapak Ibu Saudara. Bahkan Yakobus berkata kita ini bagaikan uap. Saudara, ibu-ibu yang memasak kadangkala membuka tutup wajan ada uap. Cuma sebentar, lenyap. Demikian kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita perhatikan Yakub 4 ayat yang ke-14. Yang ke-14, padahalnya kamu tidak mengetahui apa yang akan jadi besoknya. Bagaimanakah hidupmu itu? Bagaimanakah hidupmu itu? Karena kamu hanya suatu uap Karena kamu Bapak Ibu saya dan saudara seperti uap. yang kelihatan seketika saja lamanya, Kelihatan seketika saja lamanya. lalu lenyap. Lalu lenyap. Tapi di balik daripada kehidupan ini ada kehidupan yang kekal. Memang kita hidup di dalam dunia hanya seketika, hanya seperti uap. Tapi di balik daripada itu ada kehidupan yang kekal, yang tidak ada batasnya. Dan kekekalan ini ditentukan selama kita masih hidup di dalam dunia. Selama kita masih bernafas di dalam dunia ini menentukan kekekalan. Sebab itu kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, dalam Kolose 3 ayat 1 dan ayat yang kedua, bukan berarti mereka pernah mengalami kematian jasmani Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita baca dulu Kolose 3 ayat 1 dan ayat 2. Sebab itu jikalau kamu sudah dibangkitkan beserta dengan Kristus Sebab itu jikalau kamu sudah dibangkitkan beserta dengan Kristus, darilah perkara yang di atas, cari perkara yang di di atas, mana Kristus ada duduknya di sebelah kanan Allah. di mana Kristus duduknya di sebelah kanan Allah. Tetapkanlah pikiranmu di dalam perkara yang di atas, Tetapkanlah pikiranmu di dalam perkara yang di atas, jangan di dalam perkara yang di bawah. jangan di dalam perkara yang di bumi. Sekali lagi bukan berarti jemaat yang ada di Kolose pernah mengalami kematian jasmani. Lalu Paulus katakan, sebab itu jikalau kamu dibangkitkan beserta dengan Kristus. Yang dimaksudkan dibangkitkan dengan Kristus, kita baca Kolose 2 ayat 12. Kamu dikuburkan beserta dengan Kristus di dalam baptisan air. Di dalam baptisan air itu juga kita dibangkitkan. Berarti baptisan air mengambil bahagian di dalam kematian. Pada waktu kita masuk ke dalam air, kita dikuburkan sertanya. Dan pada waktu itu juga kita keluar dari dalam air, kita dibangkitkan sertanya. Dan kalau kita sudah dibangkitkan beserta dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas. Bukan berarti kita tidak bisa bekerja di dunia ini lagi. Untuk menghidupi kita harus bekerja. Tetapi yang terutama di dalam kehidupan kita adalah kerajaan Allah. Dan semua yang kita butuhkan, Tuhan akan tambahkan kalau kita utamakan Tuhan. Sibuk dengan Tuhan,
Tuhan akan sibuk dengan kita. Matius 6 ayat 33. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Ini yang Tuhan utamakan, yang Tuhan minta supaya kita utamakan. Carilah dahulu kerajaan Allah Serta kebenarannya. serta kebenarannya. Maka sekaliannya itu juga akan ditambahkan kepadamu. Sekaliannya apa yang kita mau makan, apa yang kita mau minum, apa yang kita mau pakai, atau apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita utamakan Tuhan, Tuhan akan tambahkan itu di dalam kehidupan kita. Dalam arti kata kita selamat di bumi, selamat di akhirat nanti. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan, di dalam kesenangan. Artinya, apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam 1 Yahya 2:25, kita akan kekal bersama-sama dengan Dia di dalam kesenangan, menjadi milik dan bahagian kita. Dan untuk itu bagaimana kita mendapatkan janji Tuhan itu? Kita baca dulu 1 Yahya 2:25. 5. Inilah perjanjian yang Ia sendiri sudah janjikan kepada kita. Inilah perjanjian yang Ia sendiri sudah janjikan kepada kita, Yaitu hidup yang kekal. yaitu hidup yang kekal. Kekal di dalam kesenangan, di mana kesenangan ini tidak seperti apa yang ada di dalam dunia. Karena di dalam dunia kadang-kala kita mengalami kesenangan, tapi kadang-kala juga kita mengalami perkabungan, kadang-kala kita mengalami penyakit. Tetapi kesenangan yang dijanjikan oleh Tuhan seperti yang diungkapkan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21, di sana tidak ada lagi air mata. Di sana tidak ada lagi perkabungan. Di sana tidak ada lagi kesakitan. Di sana tidak ada lagi kematian. Ayat 4 Wahyu 21. Keempat, dan Ia akan menyapukan segala air mata daripada matanya. Maka tiadalah akan ada lagi maut, Tidak akan ada kematian, atau perkabungan, atau perkabungan, atau tangisan, atau tangisan, atau kesakitan pun tiada akan ada lagi. kesakitan dan sakit hati tidak ada lagi di sana. Karena segala perkara yang pertama sudah lenyap. Segala yang pertama sudah lenyap. Ini janji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang kita belum bersama-sama dengan Tuhan, ada di surga, kita ada di bumi. Tapi janji Tuhan dalam ayat sebelumnya, di mana dikatakan tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. Ayat yang ketiga, maka aku dengar suatu suara besar daripada arah situ mengatakan, Ada suatu suara besar yang didengar oleh Rasul Yahya itu mengatakan, ingatlah ingatlah, bahwa tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. Dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka itu. Iya, Tuhan akan bersama-sama dengan mereka itu. Dan mereka itu akan menjadi kaumnya. Mereka itu akan menjadi kaumnya. Dan Allah sendiri akan beserta dengan mereka. Allah sendiri akan beserta dengan mereka. Suatu hal yang luar biasa, janji Tuhan. Jadi meskipun kita menghadapi ujian dan berbagai-bagai rintangan di dalam dunia ini, karena iblis berusaha, kita perhatikan bagaimana supaya orang akan jauh atau berpaling. Kita perhatikan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. Jangan kita sampai tertipu. Karena banyak bukan sedikit orang yang akan berpaling. Dan jangan sampai itu ada di dalam kehidupan kita. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Jangan kamu tertipu oleh seorang jua pun. Jangan kamu tertipu oleh seorang jua pun. Dengan barang sesuatu daya. Dengan barang satu daya. Karena tiada akan jadi kelak sebelum orang banyak berpaling daripada iman itu Jadi dahulu. sebelum banyak orang yang akan berpaling daripada iman itu dahulu, Dan dinyatakan kelak si orang yang mengamalkan dosa itu, yaitu anak jahanam. jadi anak jahanam. Sama dengan kita perhatikan doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17. Kecuali anak kebinasaan. Kalau kita undur, kita disebut anak jahanam. Yudas yang undur bahkan menjual gurunya, dia disebut anak kebinasaan. Coba kita baca ayat 17. Yang ke-12, selagi aku bersama-sama dengan mereka itu, aku ini memeliharakan mereka itu atas namamu, dan yang engkau karuniakan kepadaku, dan aku sudah menjagai mereka itu,
Dan seorang pun tiada daripada mereka itu yang hilang, kecuali anak kebinasaan itu. Kecuali anak kebinasaan itu. Supaya isi Alkitab itu sampai. Jadi kita perhatikan, firman Tuhan tidak salah. Sudah dinubuatkan tadi, banyak orang berpaling daripada iman. Jadi kita lihat dengan berbagai cara orang akan berpaling daripada iman. Dengan berbagai cara Bapak Ibu Saudara. Mendatangkan sesuatu yang menjadi pertengkaran di dalam kehidupan kita. Sebab itu, ini merupakan satu kebencian. Jangan sampai itu berlaku di dalam kehidupan kita. Kita lihat Raja Sulaiman katakan dalam Amsal pasal yang ke-6 tentang 7 kebencian Tuhan yang terakhir. Kita lihat dalam ayat 19. Yang ke-19, dan saksi dusta yang bertutur bohong dan orang yang menanamkan percideraan di antara saudara bersaudara. Orang yang menanamkan percideraan di antara saudara. Salinan lain yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi kita lihat jangan sampai itu ada di dalam kehidupan kita. Ada 7 kebencian Tuhan. Mulai dari ayat yang ke-16. Yaitu mata yang angkuh atau sombong. Kedua, lidah yang bercabang atau dusta. Tangan yang menumpahkan darah. 4, hati yang mengadakan tipu daya. 5, kaki yang pantas berjalan kepada kejahatan. 6, saksi dusta yang bertutur bohong. 7, menanamkan percideraan di antara saudara. Itu dalam Amsal 6 ayat 16-17. Jadi salah satu yang ketujuh yang menimbulkan pertengkaran. Jadi kita perhatikan banyak hal yang menimbulkan pertengkaran, apalagi dengan teknologi yang canggih, bukan dengan mulut tapi dengan jari-jari kita. Mengupload hal-hal yang membuat orang bertengkar. Jadi itu merupakan salah satu kebencian Tuhan. Dan ini merupakan cara kuasa kegelapan untuk melumpuhkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan bilang banyak, bukan sedikit. Untuk itu biarlah kita tidak tergolong kepada orang-orang yang demikian. Tetapi mari kita melihat apa yang dikatakan dalam pembacaan pokok kita tadi. Sebab itu, hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu berdiri tetap. Berdiri tetap artinya tidak goyah. Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Dan olehnya juga kamu beroleh selamat. Olehnya juga kamu beroleh selamat. Asal kamu berpegang teguh kepada perkataan yang kuberikan kepadamu. Asalkan jemaat Korintus berpegang teguh kepada apa yang dikatakan oleh Paulus kepada mereka. Kecuali imanmu itu sia-sia. Kecuali imanmu itu sia-sia. Kalau kita tidak berpegang teguh pada pengajaran, iman kita akan sia-sia. Dan bagaimana caranya untuk kita teguh? Yaitu kita harus berakar. Kolose 2:7, berakar sama dengan kalau bangunan fondasi. Kalau fondasi kuat, Bapak Ibu Saudara, bangunan itu akan kokoh. Sebab itu di dalam ilmu pengetahuan atau teknik, ada jurusan sipil di sini. Ada mata kuliah mekanika tanah, karena saya juga pernah kuliah di sana. Jadi sifat-sifat tanah, bagaimana fondasi yang bagus untuk bangunan yang sekian tingkat, fondasi yang bagaimana untuk keteguhan akan bangunan itu. Saya masih ingat ujian pertanyaan 2 baris, jawabannya berapa lembar. Biar pakai, apalagi kita dulu masih sistem open book. Memang sulitnya luar biasa. Jadi harus memperhatikan. Demikian juga, coba kita baca tadi. Kolose 2:7. Ayat 7. Berakar dan berteguh di dalam Dia. Berakar dan berteguh di dalam Dia. Dan tetap di dalam iman. Tetap tidak goyah di dalam iman. Sebagaimana yang kamu sudah diajarkan. Dengan memperbanyakkan syukur. Kalau kita semakin mendalam di dalam kebenaran firman Tuhan, berarti kita semakin mahir di dalam firman Tuhan. Berakar. Kalau kemahiran itu ada di dalam kehidupan kita, kita mampu berkata seperti apa yang dikatakan oleh Yakub 1 ayat 2. Kita akan dapat menganggap ujian atau pencobaan itu satu kebahagiaan.
atau satu sukacita. Tidak mudah untuk mengaminkan firman Tuhan itu. Yakub 1 ayat yang kedua. Hai saudara-saudaraku, Hai saudara-saudaraku, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sifatkanlah semuanya itu kesukaan saya. sifatkan itu kesukaan. Sekali lagi, tidak mudah kita menganggap kesukaan apabila pencobaan itu datang. Tapi kalau kita berakar, kalau kita mahir dengan firman Tuhan, seperti yang saya selalu ilustrasikan, orang yang berolahraga selancar harus ada ombak. Kalau tidak ada ombak, tidak akan jadi. Jadi kita perhatikan, orang yang berselancar datang ombak besar. Oh, dia di atas ombak. Tiba-tiba sudah di dalam ombak itu. Tiba-tiba dia keluar karena mahir. Kalau saudara tidak mahir, langsung tergulung-gulung dengan ombak itu. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mahir dengan firman, kita tidak akan bingung. Karena memang itu adalah kebenaran firman Tuhan. Sebab itu sekali lagi Paulus katakan, sebab itu, hai saudara-saudara, hendaklah kamu berdiri tetap, serta memegang segala pengajaran yang sudah diajarkan kepadamu. Karena apa yang diajarkan oleh Paulus Galati 1 ayat 11-12 bukan yang dia terima dari Gamaliel sebagai guru besar, tetapi dia terima daripada Tuhan. Itulah yang dia sampaikan, dan ini juga yang kita sementara tekuni saat ini. Coba kita baca Galati 1 11-12. Karena aku memaklumkan kepadamu, hai saudara-saudaraku, bahwa Injil yang telah kuberitakan itu, Injil yang Paulus beritakan bukanlah pendapatan manusia. bukan pendapatan manusia, Karena bukannya aku ini sudah menerima dia daripada manusia, bukan ia terima dari manusia, dan bukannya pula ia itu kupelajari, bukan ia itu dipelajari, melainkan oleh wahyu daripada melainkan Yesus. wahyu daripada Yesus Kristus. Demikian dengan kita. Kalau gereja pertama termasuk Rasul Paulus menerima wahyu firman, tapi bagi kita yang hidup di akhir zaman ini adalah wahyu pengajaran. Firman pengajaran. Apa-apa yang kita tidak ketahui, simbol-simbol terutama dalam kitab Wahyu, itu Tuhan ungkapkan. Inilah wahyu pengajaran yang kita sudah terima, dan kita pegang itu teguh-teguh. Jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang yang akan berpaling daripada iman. Tapi kalau kita memegang teguh-teguh pengajaran ini, jangan kita lepaskan, kita tidak goyah Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Yang ke-58. Sebab itu hai saudara-saudara yang kukasihi, Sebab itu hai saudara-saudara yang kukasihi, hendaklah kamu tetap dengan tiada bergerak, tetap tidak goyah. dan senantiasa berusaha di dalam pekerjaan Tuhan. Selalu kita harus berusaha dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu mengetahui bahwa usahamu tiada sia-sia di dalam Tuhan. Usaha kita, pengorbanan kita di dalam pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Sebab itu jangan kita goyah, jangan kita bergerak, berdiri tetap kepada pengajaran yang ada. Dan kita akan lihat janji Tuhan itu menjadi milik dan bagian kita. Kita akan memperoleh kesenangan yang kekal untuk selama-lamanya. Saya jemput kita berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada saat ini dengan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Karena Yohanes 4 ayat 23-24, setiap penyembah yang benar diwajibkan untuk menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Tak tersembunyi